Hari ini jenazah Az-Zahari akan dipulangkan ke Malaysia setelah dimandikan dan disolatkan di rumah sakit. Adik Az-Zahari, Bani Yamin Husin, sekali lagi mengungkapkan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas apa yang dilakukan oleh Az-Zahari. Sebagian dari kalian mungkin tidak asing lagi dengan nama Dr. Azhari Husin yang pernah menggemparkan Asia Tenggara karena aksinya. Well, di video kali ini, mari kita bahas lebih detail tentang siapa Dr. Azhari, serta bagaimana awal mula dia dikenal sebagai perakit bahan peledak ulung yang menghancurkan beberapa daerah di Indonesia, hingga bagaimana polisi berhasil menangkap dia. Tanpa berlama-lama, ini dia kisah selengkapnya. Lahir pada tanggal 14 September 1957, Dr. Azhari bin Husin merupakan seorang insinyur asal Malaysia yang menjadi bagian orang penting atas kasus peledakan di beberapa daerah di Indonesia yang dilakukan oleh Jemaah Islamiyah, yaitu sebuah organisasi militan di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di wilayah negara-negara seperti Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Di awal tahun 2000-an, keberadaan Dr. Azhari ini mulai dicari-cari baik oleh pihak kepolisian Indonesia maupun pihak kepolisian Malaysia. Nah, sebelum dia hidup sebagai buronan, Dr. Azhari pernah tinggal di Australia selama 4 tahun dari tahun 1975 sebagai seorang siswa di Norwood High School berkat beasiswa Colombo Plan yang diraihnya saat masih SMP di Malaysia. Sejak masih muda, dia sangat tertarik dengan pelajaran kimia serta hobi melakukan eksperimen bongkar pasang alat-alat elektronik. Dr. Azhari sempat berkuliah di Universitas Adelaide mengambil jurusan teknik mesin, namun tidak sampai tamat kuliah sebab di tahun kelima dia balik ke negara asalnya. Di Malaysia, Dr. Azhari melanjutkan pendidikan S1-nya di Universitas Teknologi Malaysia di Johor. Kemudian di tahun 1990, Dr. Azhari mengambil gelar PhD di Universitas Reading Inggris dalam bidang valuasi properti. Di kalangan teman-temannya di Inggris, Dr. Azhari lebih dikenal dengan nama Azhar. Menurut mereka, Dr. Azhari adalah tipikal teman yang tidak banyak berinteraksi dan terkenal serius dalam melakukan hal apapun. Sementara di mata Dr. Peter Beam selaku tutor beliau menyebutkan kalau Dr. Azhari merupakan seorang yang pendiam, tidak banyak bicara, namun selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Sewaktu tinggal di Inggris, Wan Nur Aini Jusoh, yaitu istri Dr. Azhari yang menemani suaminya mengenyam pendidikan di sana kala itu, divonis menderita penyakit kanker tiroid yang lumayan serius. Akan tetapi, ibu dua anak ini berhasil melawan penyakitnya, di mana ia dinyatakan sembuh meski kini tidak dapat lagi berbicara dengan jelas. Singkat cerita, kelar menamatkan pendidikan di Inggris, Dr. Azhari kembali lagi ke Malaysia, mengambil gelar doktor hingga diangkat sebagai dosen di universitas lamanya, yakni Universitas Teknologi Malaysia di Skudai, Johor. Diketahui Dr. Azhari pernah menulis sebuah buku tentang multiple regression analysis yang menjadi sumber rujukan bagi peneliti-peneliti profesional. Sebagai seorang dosen, Dr. Azhari tidak pernah sama sekali membahas atau menyinggung tentang perjuangan Islam saat mengajar di kelasnya. Dari segi penampilan pun, Dr. Azhari nampak seperti orang-orang pada umumnya, tidak memakai peci atau memakai jubah layaknya orang muslim taat. Awal tahun 1990-an, Dr. Azhari mulai tergerak hatinya ingin membantu para mujahidin di Afghanistan yang beritanya tengah dijajah oleh Uni Soviet. Merasa belum mampu meski hati bergejolak, Dr. Azhari mencari tahu lebih informasi tentang jihad melalui buku-buku karangan Dr. Abdullah Azzam, yaitu sosok penggerak jihad terkenal saat itu yang selalu mendengungkan bahwa mati mulia adalah mati sebagai mujahid. Nah, berawal dari mengenal sosok Dr. Abdullah Azzam inilah, Dr. Azhari kemudian bertemu dengan Jaringan Islamiyah atau JI, bagian dari organisasi cabang Al-Qaeda di Asia Tenggara. Di Malaysia, Jaringan Jemaah Islamiyah berada di bawah naungan Sekolah Ponpes Tarbiyah Islamiyah Luqmanul Hakim yang berada di Ulu Tiram Johor yang dipelopori oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Dr. Azhari memutuskan bergabung menjadi bagian pengurus Ponpes tersebut.
Melalui sekolah itu pula, Dr. Azhari berkenalan dengan sejumlah orang jemaah Islamiyah dari Indonesia lewat pengajian rutin yang diselenggarakan tiap beberapa bulan sekali, seperti Ali Gufron alias Muklas, Imam Samudra, guru besarnya Abu Bakar Ba'asyir, serta anggota jemaah Islamiyah lainnya, termasuk Nurdin Muhammad Top yang menjabat kepala sekolah di Ponpes Lukmanul Hakim. Berkenalan dengan mereka membuat Dr. Azhari bersemangat ingin membela Islam sampai mati. Tidak ada lagi hal duniawi yang ia pikirkan selain berjuang bersama jemaah Islamiyah dengan cara yang dipilihnya, yakni jihad. Dalam pengertian mereka, yang dimaksud jihad adalah perang atau perlawanan secara fisik menentang golongan Nasrani mengikuti visi misi kelompok jemaah Islamiyah yang bercita-cita ingin mendirikan sistem pemerintah khalifah di Asia Tenggara. Oleh sebab itulah, demi mewujudkan keinginannya, mendadak Dr. Azhari menghilang dari keluarga. Tidak ada satupun dari mereka tahu kemana dia pergi. Semenjak menghilang, istrinya Nur Aini bahkan mengaku tidak pernah mendapat kabar sama sekali dari sang suami. Nah, di rentangan waktu tersebut, Dr. Azhari mendapat pelatihan di Mindanao, Filipina Selatan, tepatnya pada bulan April tahun 1999, mengikuti latihan Camp Militer Moro Islamic Liberation Front atau MILF. Di sana, ia belajar aneka macam taktik perang menggunakan senjata api serta teknik kamuflase. Tutornya saat itu berasal dari Madiun, Jawa Timur bernama Fatur Rahman Al-Ghozi atau dikenal Ghozi yang ditembak mati oleh tentara Filipina pada tahun 2003. Setelah dari Filipina, sekitar akhir tahun 1999, Dr. Azhari melanjutkan pelatihan camp militer Mujahidin Al-Qaeda di Afghanistan milik Osama bin Laden untuk mempelajari bagaimana cara merakit bom yang dijadikan senjata jemaah Islamiyah dalam berjihad. Di Afghanistan itu, dia bertemu banyak jemaah Islamiyah asal Indonesia, salah satunya bernama Muhammad Rais dari Provinsi Riau. Di kamp militer inilah kapasitas dan kemampuan Dr. Azhari dalam membuat bom diakui sebagai peserta kursus militer yang terbaik, sekaligus murid kesayangan Osama bin Laden, di mana ia mampu menyelesaikan kursusnya hanya dalam kurun waktu 6 bulan saja, berbeda dari peserta-peserta lain yang butuh waktu setidaknya 2 tahun untuk menjadi ahli bom. Dan yang membuat Dr. Azhari semakin istimewa serta disegani oleh jemaah Islamiyah ialah kecerdasan dia dalam berinovasi membuat bahan peledak dari gabungan bumbu dapur dengan bahan kimia tertentu sebagai pengganti bahan bom utama yang sulit didapatkan di kalangan umum. Well, dari sini bisa dinilai kalau Dr. Azhari tipikal orang yang banyak akal serta jenius. Pertengahan tahun 2000, Dr. Azhari sempat pulang ke Malaysia. Hingga tahun 2001, setelah menyebarnya berita insiden WTC, banyak negara memperketat sistem pertahanan mereka dan melakukan operasi menyergap siapa saja yang melakukan gerakan bawah tanah termasuk pihak kepolisian Malaysia. Salah satu organisasi yang paling dicurigai di Malaysia ialah kelompok Mujahidin Malaysia, disingkat KMM. Kelompok ini dianggap berbahaya karena sering menentang kebijakan pemerintah, apalagi banyak anggotanya yang melanjutkan pendidikan di Akademi Militer Afghanistan. Untuk menghindari resiko yang mungkin membahayakan, Dr. Azhari yang kala itu berada di Malaysia langsung memutuskan kabur ke Bangkok. Di sanalah dia bertemu dengan alumni camp Akademi Militer Mujahidin Afghanistan seperti pemimpin Al-Qaeda Asia Tenggara, yaitu Hambali dari Indonesia. Sosok Hambali ini berperan penting yang menyerukan serangan ke Denpasar, Bali dan juga mendukung aksi peledakan Hotel JW Marriott. Lalu di akhir tahun 2001, Dr. Azhari memilih Indonesia sebagai target sasarannya dalam berjihad. Tak hanya seorang diri, dia pergi bersama rekannya Nurdin Muhammad Top. Tiba di Indonesia, mereka numpang sebentar di rumah Rais adik ipar Nurdin yang tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dr. Azhari dan Nurdin M. Top tidak pernah menetap di satu daerah selama berbulan-bulan demi menghindari pelacakan. Dalam menjalankan misi, mereka bahkan terkadang berpencar agar tidak celaka bersama. Selama Dr. Azhari di Indonesia, tidak banyak orang atau anggota organisasi jemaah Islamiyah lainnya tahu tentang rekam jejak dia. Namanya memang dikenal di kalangan kelompok jemaah Islamiyah, namun sosok rupanya tidak ada yang tahu, bahkan cenderung dirahasiakan. Beberapa anggota yang mengenal sosoknya juga enggan memberitahu seperti apa sosok Dr. Azhari kepada anggota-anggota baru. Sebab bagi jemaah Islamiyah, Dr. Azhari merupakan aset penting jemaah Islamiyah yang berperan dalam membuat alat senjata tempur berupa bom. Sebagai aset penting, ia bahkan dilindungi oleh satu divisi khusus jemaah Islamiyah bernama Toliyah yang beranggotakan orang-orang loyal bertugas menjaga kerahasiaan organisasi.
Menjadi Tauliah tidak perlu pintar dalam menggunakan senjata atau merakit bom. Yang penting mereka sanggup menjaga rahasia organisasi serta rela mengorbankan nyawa demi misi penting Tauliah. Keberadaan Dr. Azhari juga disembunyikan. Dia tidak boleh menetap di satu tempat selama berhari-hari. Inilah yang membuat dia sulit terlacak. Apalagi cara kerja Dr. Azhari amat cerdik, bekerja dalam senyap. Datang tanpa kabar, pulang tidak pernah meninggalkan jejak. Gerakannya pun sangat licin. Saking licinnya, Dr. Azhari bahkan pernah lolos dari sergapan polisi sebanyak 4 kali. 3 kali lolos dari tangan Polantas dan 1 kali lolos dari tangan Densus 88. Momen pertama dia lolos adalah saat ditilang di Bundaran Senayan, Jakarta Pusat. Polisi setempat tidak mengenali wajah Dr. Azhari, alhasil dia pun berhasil lolos begitu saja. Hal yang sama terjadi lagi ketika Dr. Azhari kena tilang di depan Kedutaan Besar Australia saat dia tengah melakukan survei lokasi pengeboman. Kemudian momen terakhir dia lolos dari tangan Polantas ialah ketika mobil yang ia kendarai melintas di depan Hotel Sultan, di mana di dalam mobil tersebut sudah ada bom yang hendak diledakkan di depan Kedubes Australia. Demi menghindari kelolosan berikutnya, saat wajah Dr. Azhari sudah diketahui dengan pasti, di kemudian hari seluruh anggota Polantas diberikan album kecil berisikan foto-foto buronan termasuk foto Dr. Azhari. Sedangkan momen keempat, Dr. Azhari lolos dari Densus 88 adalah saat mereka berhasil menangkap seorang kurir berinisial ZK yang kala itu terdeteksi melakukan komunikasi dengan jaringan jemaah Islamiyah. Penangkapan ZK dilakukan oleh Densus 88 setelah keberadaannya berhasil dilacak berada di depan halaman parkir pusat perbelanjaan Matahari Pekanbaru. Padahal saat penangkapan terjadi, ZK sedang bersama Dr. Azhari, namun karena waktu itu fokus mereka melakukan pengejaran terhadap ZK dan tidak mengenali wajah Dr. Azhari, alhasil buronan internasional ini berhasil lolos dari mata Densus 88. Lagi pula wajar saja mereka tidak mengenali sebab foto buronan yang tersebar merupakan foto lama Dr. Azhari ketika masih menjadi dosen di Malaysia. Lantas, bagaimana akhirnya Polri bisa mendeteksi keberadaan Dr. Azhari? Tahun di mana Dr. Azhari meninggalkan negaranya untuk menuju ke Indonesia, itulah awal mula serentetan tragedi di tanah air pula dimulai. Lokasi pertama terjadi di Kedutaan Besar Filipina yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya pada tanggal 1 Agustus tahun 2000. Insiden ini menyebabkan 3 orang meninggal dan 19 orang mengalami luka-luka. Duta Besar Filipina untuk Indonesia pun turut menjadi korban atas peristiwa tersebut. Selang 1 bulan, Dr. Azhari DKK melancarkan aksinya kembali di Gedung Bursa Efek Indonesia yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman. Insiden yang terjadi pada tanggal 13 September tahun 2000 itu menewaskan 10 orang dan 34 orang mengalami luka-luka. Tidak terhenti di sini saja, seakan menjadi penutup akhir tahun, lagi-lagi kelompok jemaah Islamiyah membuat ulah tepat di malam tahun Natal. Secara serempak, mereka yang ditugaskan melakukan upaya meledakkan sejumlah gereja di beberapa wilayah, termasuk Jakarta, Bandung, Pangandaran, Batam, Pekanbaru, Mataram, dan Mojokerto. Serangan bom yang didalangi Dr. Azhari itu terus terjadi hingga tahun 2005, diantaranya bom Plaza Atrium 2001, peledakan Gereja Santa Ana dan HKBP 2001, bom Bali 1 2002, pengeboman Makassar 2002, serangan Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2003, kemudian peledakan Hotel JW Marriott tahun 2003, pengeboman Bus Poso tahun 2004, ledakan Pasar Tentara 2005, mutilasi 3 siswi Poso, dan bom Bali 2 tahun 2005. Meskipun foto buronan Dr. Azhari sudah disebar ke seluruh pelosok Indonesia baik melalui media cetak hingga posternya tertempel di mana-mana, ternyata pencarian polisi belum jua menemukan titik terang.
Sampai pada akhirnya serangan bom Bali 2 terjadi di tahun 2005, pihak kepolisian pun mulai melakukan pencarian besar-besaran, yang mana mereka berhasil menangkap beberapa terduga anggota jaringan jemaah Islamiyah yang terlibat atas kasus bom Bali 2. Dari situlah polisi mengubah prioritas untuk mencari orang-orang kepercayaan Dr. Azhari terlebih dahulu. Melalui ponsel anggota jemaah Islamiyah yang tertangkap, petugas menemukan satu nomor kontak yang dicurigai sebagai juru penghubung antara Dr. Azhari dengan anggota-anggota JI lainnya. Nomor ponsel tersebut ialah milik Abdul Aziz, seorang guru SMA di Pekalongan. Kala itu, Polri tidak langsung menangkapnya. Mereka menyelidiki lagi siapa saja yang berhubungan dengan Abdul Aziz, termasuk menyadap setiap percakapan telepon Abdul dengan rekan-rekannya. Dari pengembangan hasil investigasi mereka, muncul lagi 3 nama yang sering disebut, yaitu Kolili, Arman, dan Reno. Usut punya usut, jika dilihat dari isi percakapan mereka, diketahui salah satu dari mereka diyakini pernah menjadi kurirnya Azhari atau Nurdin M. Top. Sementara waktu, perhatian polisi pun tertuju pada Reno. Meski dicurigai, petugas tidak lantas langsung menangkapnya, melainkan dipantau serta melacak pola komunikasi siapa saja yang dihubungi Reno. Dengan bantuan tim pelacak komunikasi, mereka berhasil membaca kebiasaan Reno yang terlihat tidak wajar, di mana dia seringkali keluar belasan kilometer dari tempat tinggalnya hanya untuk menghubungi nomor yang sama. Terlebih lagi, lawan bicara Reno berbicara menggunakan logat Melayu yang titik lokasinya berada di Malang, Jawa Timur, sedangkan keberadaan Reno sendiri berada di Semarang. Dari sini, polisi memprediksi kemungkinan lawan bicara Reno kalau bukan Nurdin, ya Dr. Azhari. Setelah dicari tahu secara berkala, polisi kemudian berhasil mengetahui identitas lawan bicara Reno, yaitu Kolili dan Arman. Tak hanya berkomunikasi lewat telepon, mereka juga bertukar informasi melalui email. Sama seperti kebiasaan Reno, Kolili dan Arman pun selalu begitu, menjauh dari kediaman mereka sebelum mereka melakukan komunikasi. Lantaran tingkat komunikasi mereka terbilang sangat rutin, tim IT Mabes Polri pun berhasil mengetahui titik lokasi di mana Kolili dan Arman menghubungi Reno. Tempat biasa mereka berkirim email terdeteksi berada di sebuah warnet dekat kampus Universitas Brawijaya Malang, sedangkan titik lokasi ponsel mereka sehari-hari berada di rumah kontrakan Jalan Flamboyan A1 nomor 7, Kelurahan Songgokerto, Kota Batu Malang. Begitu petugas mengetahui informasi tempat tinggal mereka, tim penyelidikan yang dipimpin oleh Petrus Reinhard Golose langsung meyakini bahwa Dr. Azhari ada di rumah kontrakan tersebut, mengingat Dr. Azhari memang sangat menyukai tempat dingin untuk tempat persembunyiannya. Dalam melakukan pengintaian, Petrus tentu tidak gegabah. Dia menerapkan penyelidikan tingkat tinggi dengan bantuan anak buahnya yang melakukan teknik penyamaran seperti menjadi gelandangan atau pedagang keliling demi menggali informasi dari warga sekitar termasuk ketua RT setempat. Berdasarkan informasi yang terkumpul, rupanya Arman dan Kolili telah menyamarkan nama mereka, mengaku sebagai Yahya dari Surabaya dan Budi dari Jawa Tengah. Menurut pemilik kontrakan yang bernama Sutoyo ini membeberkan bahwa 2 penghuni rumah sewa itu tergolong cukup aktif, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan warga seperti kerja bakti. Mereka melakukan itu supaya aktivitas mereka di dalam rumah tidak dicurigai oleh warga sekitar. Yang diketahui warga memang cuma 2 orang saja yang menyewa kontrakan milik Sutoyo. Tapi hal ini tidak menutup kemungkinan juga kalau mereka berdua mungkin sedang dalam misi menyembunyikan Dr. Azhari. Guna mengetahui kebenarannya, petugas meningkatkan penyelidikan. Mereka menyewa sebuah rumah hunian dekat rumah sewa yang ditinggali Arman dan Kolili, serta meminta bantuan warga setempat termasuk Sutoyo untuk mengintai gerak-gerik mereka. Petugas menganalisa semua hal mulai dari menghitung jumlah pakaian yang mereka jemur, surat kabar apa yang mereka beli, hingga total belanjaan kebutuhan sehari-hari mereka. Selama pengintaian, petugas tidak memberitahu warga siapa sesungguhnya yang mereka mata-matai. Setahu Sutoyo, polisi meminta kerjasama warga untuk mengintai bandar narkoba yang menghuni rumah sewanya. Dalam menjalankan misi ini, tim pengintai bahkan tidak memberitahu pihak kepolisian lokal, sehingga kala itu sempat terjadi benturan dengan Polresta Batu tatkala salah seorang warga melaporkan aktivitas mereka.
Singkat cerita, masih dalam suasana lebaran, tepatnya di hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2005, Beto Suprapto yang merupakan Kepala Densus 88 meminta bantuan Komandan Satuan Pasukan Terlatih Polri Kombes Alri Sulistyo untuk mengirim pasukan CRT Walet Hitam ke Malang. Pasukan ini lebih elit dari Densus 88. Meski baru 2 tahun dibentuk, CRT Walet Hitam mengemban tugas penting sebagai final eksekutor untuk kasus-kasus besar dan berbahaya. Sehari setelah dihubungi Kepala Densus 88, malam hari di tanggal 7 November 2005, tim CRT Walet Hitam langsung diterbangkan ke Malang dengan menggunakan pesawat VVIP dari Bandara Pondok Cabe. Begitu tiba di Bandara Abdurrahman Saleh Malang, tim CRT ini diberitahu bahwa misi mereka bersifat rahasia. Pasukan Walet Hitam tidak tahu kalau target mereka adalah Dr. Ashari, buronan internasional yang bernilai sangat tinggi. Di Malang, tim CRT sempat dikumpulkan di Hotel Agro Kusuma. Mereka dilarang keluar hotel, dilarang berhubungan dengan siapapun, bahkan ponsel mereka disita selama dalam penugasan. Keesokan harinya di tanggal 8 November 2005, tim Walet Hitam baru dikasih tahu lokasi target mereka sekaligus diberi arahan gambaran strategi medan pengintaian yang akan dilakukan besok. Di sini, tim CRT masih belum mengetahui siapa target mereka. Tiba di tanggal 9 November 2005 sekitar jam 4 subuh, tim pengintai yang selalu standby berada di lokasi mendeteksi seorang penghuni rumah sewa yakni Kolili keluar rumah membawa 3 tas ransel besar yang diduga berisi bahan peledak beserta senjata api. Para intel pun kemudian dikerahkan untuk membuntuti Kolili. Seakan tahu ada yang mengikuti gerak-geriknya, Kolili sengaja masuk ke sebuah pasar, berupaya mengecoh petugas lalu keluar melalui pintu samping pasar. Usaha Kolili itu berhasil. Para intel yang membuntutinya kehilangan jejak. Pantang menyerah, tim IT pun disiagakan. Ponsel Kolili terlacak sedang berada di Terminal Arjosari Malang. Namun 2 jam berikutnya pendeteksi lokasi terputus karena ponsel Kolili sengaja dimatikan. Meski lokasi terbaru Kolili tidak dapat terbaca, tim penyadap komunikasi memeriksa riwayat panggilan terakhirnya. Ternyata nama Reno yang muncul paling atas. Dari sinilah Kolili diprediksi pergi ke Semarang untuk menemui Reno. Martinus, salah satu pemegang komando dalam operasi tersebut, memerintahkan Ibnu Suhendra menuju Terminal Terboyo Semarang mencegat Kolili. Dengan ciri-ciri yang disebutkan Martinus, setelah 6 jam menunggu, Ibnu melihat salah satu penumpang bus dari Malang yang dicurigai sebagai Kolili. Penampilannya sama persis yang diterangkan oleh Martinus. Berbadan kurus, berkulit putih, memiliki struktur gigi yang maju, serta membawa 3 tas ransel besar, salah satunya diletakkan di dada. Ketika langkah kaki Ibnu bergerak mendekati target, respon pria itu justru semakin membuat curiga. Bukannya berjalan lurus terus, dia malah berbalik badan berjalan ke arah sebaliknya, lalu menuju ke sebuah bus yang berjalan ke arah Demak. Dikira merasa aman, Kolili yang berhasil mengecoh petugas tidak menyadari bahwa Ibnu dan petugas lainnya membuntuti bus tersebut dari kejauhan. Setelah menempuh 5 km, Kolili memutuskan turun dari bus. Dia berjalan santai, namun beberapa saat kemudian Ibnu menghampirinya, berpura-pura menanyakan alamat kepadanya. Kolili tentu tidak bisa menjawab. Dia memilih diam sambil meneruskan langkah kakinya. Sementara Ibnu yang tidak mau kehilangan buruannya, tanpa berbasa-basi lagi langsung meminta Kolili untuk diam di tempat dan mengangkat tangan. Seketika itu pula Kolili terlihat panik. Dia mengancam akan meledakkan bom yang ada di dalam tasnya jika Ibnu mencoba berusaha mendekatinya. Tidak gentar dengan ancaman tersebut, Ibnu gantian mengancam akan meledakkan kepala Kolili terlebih dahulu sebelum pemicu bom diaktifkan. Kolili yang kalah mental pada akhirnya menyerahkan diri. Nah, di saat tangan Kolili diborgol polisi, datanglah 2 orang pria berboncengan sepeda motor, yaitu Reno dan rekannya Hanif Salahuddin yang ditugaskan menjemput Kolili. Mereka berdua ternyata kaki tangan Nurdin Muhammad top di Jawa Tengah. Waktu itu Reno sempat melepaskan tembakan ke arah polisi, tatkala Salahuddin berhasil ditarik dari motor kemudian ditangkap. Sedangkan Reno sukses lolos dari kejaran polisi. Tertangkapnya Kolili dan Salahuddin tentu menjadi sinyal bahaya bagi kelompok mereka yang berada di Malang. Hal ini dikhawatirkan petugas
apabila komplotan Dr. Azhari bergerak satu langkah lebih cepat dari tim kepolisian. Tidak ingin itu terjadi, Ibnu menginterogasi Kholili habis-habisan. Kholili mengungkapkan bahwa benar Dr. Azhari berada di Malang bersama Arman sedang dalam misi membuat bom dalam jumlah yang sangat banyak. Tak ingin kecolongan, Ibnu segera menyampaikan informasi tersebut ke pos komando di Batu Malang. Sekarang kita beralih ke lokasi target. Begitu menerima informasi dari Semarang, tim penyergapan dikerahkan secara diam-diam. Beberapa petugas ada yang mengevakuasi masyarakat sekitar, sedangkan petugas lain ada yang mengendap-endap mendekati rumah target. Semula, situasi terpantau aman terkendali sebelum suara tembakan dari dalam rumah sewa memecah keheningan, tepat mengenai kaki Brigadir Yamin yang bersembunyi di balik mobil berjarak 50 meter dari halaman rumah target. Melihat Brigadir Yamin tersungkur, komplotan Dr. Azhari melepaskan tembakan susulan sehingga tim penyergapan keluar satu persatu berkumpul membentuk tameng guna menyelamatkan Brigadir Yamin sembari menembak balik rumah target. Melihat situasi yang tidak terduga, nampaknya Dr. Azhari sudah menerima informasi dari Reno. Jadi tak heran, dia menyerang lebih dahulu dalam upaya melumpuhkan petugas. Dalam hitungan menit, sang brigadir selamat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena situasi semakin darurat, Kadensus Bekto langsung mengontak posko taktis tempat di mana prajurit CRT berkumpul. Dia meminta prajurit khusus itu segera digeser ke perumahan Flamboyan lantaran situasi bertambah kritis. Segera lakukan penyergapan, perintah Bekto kepada CRT. Personil CRT menyebar ke sejumlah titik yang telah disepakati, sekaligus mengepung kontrakan Dr. Azhari. 2 sniper melompat ke atap rumah warga tepat di belakang rumah kontrakan target. Pada saat yang bersamaan, personil yang dipimpin Ibtu Bram bertugas mendekati rumah target dari arah kiri. Sedangkan prajurit yang dipimpin Wakil Kepala Tim Brigadir Dedi menyergap rumah target persis dari arah depan. Tentu saja mereka tidak terlalu dekat dengan rumah target karena adanya potensi ledakan bom dari dalam rumah. Di tengah persiapan penyerbuan itu, tiba-tiba suara tembakan terdengar dari arah rumah kontrakan Dr. Azhari. Penghuni rumah itu menyerang petugas dengan melempar sejumlah bom rakitan yang mana bunyi ledakan pun terdengar nyaring. Beruntung tak ada yang mengenai sasaran. Sementara proses penyergapan terus berlangsung, 2 sniper yakni Brigadir Dias dan Bribda Heri tetap fokus mengintai dari atap. Mata mereka tajam mengamati setiap jengkal halaman belakang rumah target yang dari tadi tidak terlihat tanda-tanda pergerakan dari dalam rumah. Saat serius memantau target, mendadak terdengar suara cukup keras dari tim penyergapan alias tim surveillance yang kakinya terperosok di atap rumah warga. Dia tidak sengaja menginjak genteng yang rapuh. Melihat rekan kerjanya terluka, Brigadir Dias lantas berusaha menolong. Namun pada saat bersamaan, Arman mendadak muncul dari pintu belakang yang dari tadi tertutup rapat. Dia membawa 3 bom sekaligus dan melemparkannya kepada petugas. Beruntung sniper dapat menembaknya hingga bom tersebut meledak di udara. Arman yang panik lantas melempar bom lagi ke arah petugas. Lagi-lagi bom berhasil ditembak oleh sniper. Peristiwa menegangkan itu terus terjadi. Perlawanan Dr. Azhari dan Arman dari dalam rumah semakin sengit sehingga petugas harus bertindak sangat hati-hati. Brigadir Dedi dan kawan-kawannya masih siaga 50 meter di depan rumah target. Sebagian dari mereka tetap fokus terus mengarahkan laras senjata tepat ke arah pintu dan jendela rumah target yang sesekali melepaskan tembakan. Cek, lapor, situasi rekan-rekan di sini cukup terkendali. Mungkin kalian bisa mendekati sasaran, lapor Brigadir Dedi kepada Ibtu Bram melalui HT. Oke, kami segera maju dari depan, jawab Ibtu Bram yang berada tepat di tembok sebelah kiri rumah target. Beberapa saat kemudian, Brigadir Dedi DKK menembakkan sejumlah peluru untuk memberi sinyal agar pasukan pimpinan Ibtu Bram bisa lebih merapat ke lokasi sasaran. Ibtu Bram lalu memberi instruksi agar anggotanya merangsek ke depan pagar rumah target. Brigadir Seto, Brigadir Fran, Brigadir Ferry, serta Brigadir Andi bergerak mendekati sasaran. Sesaat kemudian, Bram memberi isyarat agar salah satu anggota melambung ke sebelah kanan. Setelah melaksanakan perintah, prajurit itu mengibaskan tangan kanannya, pertanda situasi sudah cukup aman.
Semuanya maju ke sisi kanan, perintah Ibtu Bram. Sedangkan Brigadir Fran melambung ke kanan. Dia melompati pagar rumah warga yang berada tepat di muka kontrakan Dr. Asari. Kemudian seperkian detik dia berlindung di balik teralis pagar. Langkah itu diikuti oleh Brigadir Ferry. Dia mengambil posisi 2 meter di samping Brigadir Fran, yang mana keduanya sama-sama mengarahkan senapan mereka ke pintu rumah target. Pintu rumah kontrakan Dr. Asari kini sudah terkunci oleh sasaran senapan Brigadir Fran. Ibtu Bram yang berada sekitar 5 meter di dekatnya melakukan negosiasi agar sang buronan menyerah. "Asari, tolong keluar, menyerahlah, kamu sudah terkepung," teriak Ibtu Bram. Imbauan itu dibalas oleh Ashari dan Arman dengan memuntahkan peluru lalu melemparkan bom ke arah petugas. Bahkan suara tembakan kembali terdengar dari arah dalam rumah target. Beruntung tak ada satupun timah panas yang mengenai petugas. "Oke, saya nak keluar, tolong jangan tembak," pinta Ashari. "Baiklah, kalau kamu keluar kami tidak akan lakukan penembakan," jawab Ibtu Bram. Tak berapa lama tubuh Dr. Asari mulai terlihat perlahan. Dalam hitungan detik, pria asal Malaysia tersebut sudah terlihat di dekat pintu. Suasana semakin menegangkan tatkala terlihat bentuk dada Dr. Asari yang terlihat menggelembung seperti mengenakan rompi di dalam bajunya. Diyakini ada bom di balik rompi itu. "Kamu berhenti di situ, lepaskan baju kamu dan lekas angkat tangan," teriak Ibtu Bram. Sang ahli bom tidak merespon. Mantan dosen itu justru melotot ke arah Ibtu Bram. "Cepat buka baju dan angkat tangan," pinta Ibtu Bram sekali lagi. Bukan menyerah, Dr. Asari malah mengacungkan senjata ke arah Brigadir Fran. Dia pun mengancam, "Hai polis, kalau berani masuk sini," kata Dr. Asari sembari mundur. Kemudian kembali masuk ke dalam rumah menutup pintu sambil mengarahkan senjata dari tangan kanannya ke arah petugas. Momen ini pun tidak disia-siakan oleh Ibtu Bram. Dia memerintahkan Brigadir Fran yang berada tepat lurus di pintu rumah kontrakan untuk langsung menembak Dr. Asari. Tembakan Brigadir Fran tepat sasaran. Seketika terdengar suara tubuh manusia yang jatuh di atas lantai. Dr. Asari pun roboh bersimbah darah. Pria bernama lengkap Ashari bin Husin akhirnya tewas tepat pukul 3:45 sore, tepat di hari Rabu tanggal 9 November 2005. Sedangkan Arman yang kalut melihat gurunya tewas langsung meledakkan bom rompi yang dikenakannya. Ia pun ikut tewas. Kedua mayat tersebut terkapar di ruangan tengah bersimbah darah dengan tubuh yang berselimut debu. Sementara bangunan rumah sewa milik Sutoyo itu ikut hancur bersamaan dengan suara ledakan terakhir yang dihasilkan oleh bom rompi Arman. Suasana di sana mendadak berubah menjadi senyap. Was-was jikalau ada ledakan susulan, tim CRT menunggu sekitar 15 menit baru mereka berani masuk ke dalam rumah memeriksa seluruh ruangan secara teliti. Di lokasi kejadian terlihat 2 jenazah bersimbah darah terkapar berselimutkan puing-puing bangunan yang hancur tergeletak di ruang tengah. Lalu di area yang berbeda, anggota CRT menemukan puluhan bom rakitan beserta alat-alat pendukungnya seperti kabel, pipa, kotak plastik, detonator, baterai, dan bahan bom lain. Takut kalau ada bom jebakan, TKP kemudian dialihkan ke tim penjinak bom yang merupakan gabungan dari Gegana Pusat dan Gegana Polda Jatim. Lantaran hari sudah mulai gelap, tim tersebut sepakat akan melanjutkan pekerjaan mereka besok. Keesokan harinya, Kamis 10 November 2005, tim penjinak bom mulai membersihkan lokasi dari puluhan bom yang berserakan sekaligus bom rompi yang dikenakan Dr. Asari sebelum ditembak mati oleh anggota CRT. Setelah semua bom dijinakkan, barulah jenazah Dr. Asari dan Arman dievakuasi serta mengambil sejumlah barang bukti termasuk komputer pribadi milik Dr. Asari yang menyimpan banyak file penting. Salah satu file berisi master plan yang membuat rencana-rencana peledakan bom di sejumlah daerah seperti bom Bali 1. Bahkan menurut salah satu pengakuan Kolili, sebelum mati tertembak, Dr. Asari ternyata sedang dalam rencana membuat bom sebanyak mungkin yang akan diledakkan di beberapa gereja pada malam Natal. Mencuatnya berita kematian Dr. Asari sempat membuat sebagian orang bertanya-tanya, meragukan apakah benar jenazah di kontrakan milik Sutoyo itu adalah Dr. Asari asli. Untuk membuktikan kebenarannya, Polri melakukan tes DNA dengan melibatkan pihak keluarga Dr. Asari yang berada di Malaysia. Hasilnya terbukti benar jenazah tersebut ialah Dr. Asari asli.
Publik dibuat semakin yakin ketika keluarga Dr. Azhari tiba di Jakarta pada tanggal 16 November tahun 2005. Di depan awak media, Bani Yamin bin Husin, adik kandung dari Dr. Azhari, meminta maaf kepada seluruh korban bom hasil karya kakaknya yang sudah menelan banyak korban jiwa. Keesokan hari di tanggal 17 November 2005, jenazah Dr. Azhari diterbangkan ke Malaysia. Lalu sesampainya di sana, jenazah langsung dimakamkan dekat pusara ibunya di pemakaman umum wilayah Batu 18 Jalan Cincin, Jasin Melaka, Malaysia. So, itulah tadi kisah perjalanan hidup seorang demolition man asal Malaysia, yakni Dr. Azhari Husin yang merupakan dalang dari sejumlah aksi teror bom di Indonesia tahun 2000 hingga 2005. Semoga kedepannya tidak ada lagi orang semacam beliau yang menyalahgunakan kecerdasannya dalam memerangi suatu kaum yang dianggap tidak sejalan dengan pemahamannya. Kalau begitu, sampai sini dulu video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Have a nice day and see you guys.